Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zulfami Rahmat, NIM D1A019007 dari kelas C angkatan 2019. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai acara praktikum biokimia, yaitu lipid. Lipid merupakan senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat diekstrak dalam larutan nonpolar seperti ether, benzen, dan kloroform. Fungsi lipid yang pertama sebagai komponen penyusun struktur membran, yang kedua sebagai bentuk energi cadangan, yang ketiga sebagai kofaktor, yang keempat sebagai vitamin dan hormon, yang kelima sebagai lapisan pelindung, dan yang keenam sebagai insulasi barir. Terus selanjutnya fungsi lipid berdasarkan sifatnya, yaitu ada dua. Yang pertama yang lipid yang dapat disaponifikasikan dan lipid yang tidak dapat disaponifikasikan. Lipid yang dapat disaponifikasikan contohnya seperti fosfolipid, glikolipid, subpolipid, dan asam lemak dan lemak netral. Dan kedua, ada lipid yang tidak dapat disaponifikasikan. Contohnya seperti ubiquinon, steroid, dan vitamin A, D, E, dan K. Dalam acara lipid ini kita akan menguji dua acara, yaitu yang pertama ada angka iod dan angka penyabunan. Angka iod dan angka penyabunan ini merupakan uji kuantitatif. Apa itu uji kuantitatif? Uji kuantitatif merupakan uji di mana kita akan mencari kadar suatu zat. Nah, kalau kita membahas tentang uji kuantitatif pasti tidak lepas dengan uji kualitatif. Supaya tahu aja ya, uji kualitatif merupakan uji di mana kita akan menentukan apakah ada atau tidaknya suatu zat dalam larutan tersebut. Jadi untuk mempermudah kalian untuk membedakan antara uji kuantitatif dan uji kualitatif, gimana gitu caranya? Yang pertama gini, ingat saja kalau uji kuantitatif kita ingatnya kepada angka. Jadi kita akan menentukan kadar suatu zat dalam larutan tersebut. Tetapi kalau uji kualitatif kita akan menentukan apakah ada atau tidak suatu zat dalam larutan tersebut, seperti itu. Kita balik lagi ke angka penyabunan. Angka penyabunan adalah banyaknya gram KOH yang dipakai untuk penyabunan sempurna 1 gram lemak. Nah, dalam angka penyabunan ini pasti ada bahan-bahannya. Yang pertama ada minyak, yang kedua ada KOH alkoholis, yang ketiga ada indikator fenolftalin, yang keempat ada etanol ether, dan yang kelima ada HCl standar 0,5N. Nah, selanjutnya kita akan memasuki cara kerja. Cara kerjanya itu kita akan memasuki minyak ke dalam Erlenmeyer. Setelah dimasuki ke dalam Erlenmeyer, minyak itu akan ditambahkan dengan etanol ether. Apa fungsi etanol ether? Fungsi etanol ether itu supaya minyak tuh terurai atau sebagai untuk mencairkan lemak gitu, atau mencairkan minyak. Setelah ditambahkan etanol ether, kita tambahkan dengan KOH alkoholis sebanyak 2,5 mili. Setelah ditambahkan dengan KOH alkoholis, sebelumnya itu apa fungsi KOH alkoholis? Fungsi KOH alkoholis itu sebagai menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Setelah ditambahkan KOH alkoholis, kita masukkan ke dalam reflux. Apa fungsi reflux? Fungsi reflux sendiri untuk mempercepat reaksi. Setelah dimasukkan ke dalam reflux, kita biarkan sampai dingin. Setelah dibiarkan sampai dingin, langsung kita tambahkan dengan indikator fenolftalin. Setelah ditambahkan indikator fenolftalin, kita akan mentitrasi dengan HCl standar 0,5N. Nah, tadi ada kata-kata titrasi. Sekarang masuk ke dalam mekanisme titrasi pada angka penyabunan. Mekanisme titrasi pada angka penyabunan seperti ini. Jadi KOH alkoholis itu akan menghidrolisis lemak. Nah, sisa KOH alkoholis yang tidak terhidrolisis lemak itu akan menjadi titrat. Nah, apa itu titran? Titran adalah suatu zat yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, seperti itu. Kalau titrat tuh suatu zat yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, tadi kan titratnya sebagai KOH alkoholis sisa dari penghidrolisan lemak. Nah, setelah itu ditambahkan dengan indikator PP. Nah, akan bereaksi dulu dengan HCl standar. Nah, sisa HCl standar itu akan ditambahkan indikator PP sampai berwarna bening.
Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya kita lanjutnya ke angka iod. Angka iod. Oh, sebelumnya gini, untuk angka penyebutan sendiri rumusnya yaitu B-A dikali entitran dikali MR KOH dibagi gram. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya kita masuk ke angka iod. Angka iod merupakan banyaknya angka iod yang digunakan dalam mengadisi 100 gram lipid. Bahan-bahan yang digunakan dalam angka iod yang pertama ada larutan kanji, larutan iodin hanus, lalu ada minyak, lalu ada larutan Ki, dan ada satu lagi dan larutan Na2SO3. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja. Untuk cara kerjanya sendiri, jadi kita hampir sama kayak angka penyebutan, tapi karena bahannya juga beda, pasti bedanya itu pada penambahan larutannya seperti itu. Jadi kita pertama akan memasukkan minyak ke dalam Erlenmeyer. Setelah dimasukkan minyak ke dalam Erlenmeyer, nah akan ditambahkan iodin hanus. Fungsi iodin hanus yaitu sebagai mengadisi ikatan rangkap pada minyak. Setelah dimasukkan iodin hanus, kita tutup dengan kertas hitam atau kresek hitam. Mengapa seperti itu? Karena iodin hanus merupakan golongan 8 atau golongan halogen yang mempunyai sifat mudah bereaksi dengan cahaya, seperti itu teman-teman. Setelah ditambahkan iodin hanus, kita ditambahkan dengan Ki. Ki sebanyak 2,5 mili. Nah, Ki itu berfungsi sebagai mengikat IBR yang tidak teradisi. Nah, setelah itu maka akan timbul reaksi Ki ditambah IBR menjadi KBr plus I2. Nah, I2 ini akan menjadi titrat. Nah, setelah I2 menjadi titrat, langsung selanjutnya ada bahannya Aquades. Aquades itu fungsinya itu untuk mengencerkan lemak dan untuk membersihkan Erlenmeyer dari sisa-sisa Ki. Seperti itu teman-teman. Setelah itu akan ditambahkan Na2SO3 sebanyak 1 tetes untuk merangsang supaya timbulnya warna. Setelah itu ditambahkan larutan kanji. Larutan kanji itu fungsinya sebagai indikator warna dalam acara untuk mencari angka iod. Nah, setelah itu ditambahkan kembali Na2SO3 sampai titik akhir titrasi. Begitu teman-teman.